Halo, saya Brian Austin dari kelas 12 IPA 2. Pada hari ini saya akan mempresentasikan soal cara mengerjakan soal MTK tentang materinya itu statistika data berkelompok. Mari kita meluncur ke soalnya. Jadi soalnya itu ada di kiri, itu ada tabel nilai atau data dan frekuensinya. Lalu soalnya itu ditanya itu pertama nilai rata-rata, kedua median, ada modus, kuartil atas atau kuartil 3, simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku. Pada akhir akhir kita juga disuruh menggambar grafik, yaitu ada histogram, poligon, dan ogive positif. Jadi kita meluncur ke slide berikutnya. Jadi sebelum mengerjakan semuanya itu, alangkah baiknya kita buat tabel dulu ya, biar mempermudah kita untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Jadi kan kalau di soal itu cuman dikasih tahu nilai atau data dan FI itu frekuensi. Sekarang kita cari dulu XI-nya. Cara mencari XI itu gimana? Dengan cara menambahkan TB plus rumusnya itu TB plus TA dibagi 2 atau batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Batas bawah itu yang mana? Misalnya di data pertama itu kan ada 31 sampai 40. Batas bawah itu 31 dikurang 0,5. Sedangkan batas atas itu nilai tertingginya itu 40 ditambah 0,5. Jadi rumus XI TB tambah TA dibagi 2, jadi kan batas bawahnya itu 30,5 karena 31 kurang 0,5 kan, batas bawah dikurang 0,5 ditambah 40,5. Dia apa namanya? Soalnya batas nilai tertingginya ditambah 0,5. Jadi 30,5 ditambah 40,5 dibagi 2 begitu. Terus hasilnya kan 35,5 tuh. Hasilnya 35,5. Jadilah XI data pertama. Jadi 31 data 31 sampai 40, frekuensinya 3, nilai tengahnya itu XI-nya itu 35,5. Dan seterusnya ke bawah sama prosedurnya kayak begitu. Misalnya 41 sampai 50 kan, frekuensinya 5. Jadi cari dulu TB plus TA-nya, batas bawah dan batas atasnya. 40,5 ditambah 50,5 dibagi 2. Hasilnya kan 45,5. Nah, kalau kayak gini kita udah ketemu pattern-nya kan atau polanya. Itu ditambahin 10. Jadi kita tambahin 10 aja lagi ke bawah. Karena mayoritas soal kayak gini berpola atau berpattern gitu ya. Jadi 45,5 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Jadi kan berurutan tuh 55,5, 65,5, 75,5, 85,5. Setelah ketemu XI-nya, kita jumlahin FI dikali XI untuk mempermudah kita mencari nilai rata-rata nanti. Jadi FI dikali XI itu maksudnya frekuensi dikali nilai tengah. Jadi kan frekuensinya yang misalnya 3,40 tuh frekuensinya 3. XI-nya itu nilai tengahnya 35,5. Jadi dikaliin tuh 3 dikali 35,5. Hasilnya 106,5. Nah, yang bawah juga seperti itu, dihitung satu-satu ya. Misalnya untuk data 41 sampai 50, frekuensinya 5, XI dia 45,5. Jadi dikaliin tuh. 5 dikali 45,5 sama dengan berapa? Hasilnya itu 227,5 kalau di tabel saya. Jadi itu semua dicari sampai bawah. Setelah sudah dicari semua sampai bawah, ketemu semua, kita totalin tuh. Itu semua totalnya ada berapa? 2470. Misalnya frekuensi juga kita totalin ya sebelumnya tadi. Jadi kan 3 tambah 5 tambah 10 tambah 11 tambah 8 tambah 3. Itu hasilnya 40 atau apa namanya? Sigma FI sama dengan 40. Lalu kita sudah ketemu 4 tabel itu ya. Data, frekuensi, XI, dan FI kali XI. Yang di kanannya itu coba kita abaikan dulu ya. Yang nilai mutlak XI dikurang nilai rata-rata. Nah, kita dapat menggunakan 4 tabel itu untuk mengerjakan soal nomor 1. Soal nomor 1 itu kita disuruh cari rata-rata. Rata-rata itu rumusnya tuh gimana sih? Rumus rata-rata itu adalah sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Jadi sigma FI kali XI itu adalah yang jumlah frekuensi dikali nilai tengah yang tadi sudah kita cari itu di bawah tadi kan, untuk mempermudah kita mengerjakan nomor 1 saya bilang tadi. Itu hasilnya ada 2470. 2470 berarti kan atasnya 2470 nih pembilangnya.
Nah, penyebutnya itu kan sigma Fi. Sigma Fi itu berapa? Tadi saya suruh hitung juga kan. Jumlah keseluruhan frekuensi kan. 3 tambah 5 tambah 10 tambah 11. Oh, totalnya 40. Jadi gampang saja. Berarti kan 2470 dibagi 40. Hasilnya berapa? Ya kalian boleh hitung sendiri di kalkulator atau bisa pakai Excel. Itu nilainya 61,75. Next, nomor 2. Kita masuk ke mencari median. Nah, jadi untuk mencari median, saya jelasin dulu ya. Rumusnya itu ada TB tambah setengah N, dalam kurung setengah N kurang FK per FI, tutup kurung dikali C. Nah, TB ini apa sih? TB itu adalah batas bawah. Terus N itu jumlah semua frekuensi, ibaratnya sigma FI. Untuk FK itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. FI itu adalah frekuensi kelas median yang kita cari nanti. Dan bukan yang kita cari, pokoknya frekuensi kelas median. Sedangkan C itu panjang kelas interval. Nah, berarti kan kita disuruh nyari nilai tengah nih, median. Pokoknya nilai yang ada di paling tengah tuh. Nah, jadi kan kita cari dulu nih. Berarti kan total ini semua tadi frekuensinya ada 40. 40 dibagi 2 gitu kan. 40 bagi 2 atau kayak tadi itu ada tulisannya setengah kali N gitu. Setengah kali jumlah frekuensi, setengah kali 40 kan berarti. 40 bagi 2. 40 bagi 2 itu 20. Berarti ada di titik ke-20. Nah, di sini tuh eh, frekuensi ke-20 itu jatuh di data keberapa? Data range data berapa? Nah, berarti kan itu tambahin tuh. Yang pertama nggak mungkin. Pertama cuma mencakup 3. Yang kedua itu 3 tambah 5, 8 doang. Nggak juga. Yang 51 sampai 60 itu, oh enggak, itu cuma sampai 18. Oh, yang keempat tuh bisa sampai 20 tuh. Ada di antara 20. Berarti kan 8, 10, 29 kan. Nah, berarti 20 ada di yang data 61 sampai 70. Nah, berarti TB-nya itu kita pakai data yang 61 sampai 70 ini. TB itu kan ini kan masih kelas ya. Jadi apa namanya? Belum di convert ke titik bawah titik atas atau batas bawah batas atas, batas bawah batas atas. Nah, jadi 61-nya itu dikurang 0,5 lagi untuk dijadiin batas bawah. Nah, sesuai yang saya bilang, jadi batas bawahnya itu 60,5 dapat dari 61 dikurang 0,5 ya tadi ya. 60,5 ditambah setengah N itu setengah dikali jumlah frekuensi kan 40. Jadi 40 bagi 2, 20. Dikurang jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jumlah frekuensi kelas median kan tadi kita di 29 ya. Itu ada di angka 11. Nah, atasnya itu berapa sih jumlahnya gitu. Berarti kan 3 tambah 5 tambah 10 gitu kan. Yang belum sampai 20 tadi. Jadi 3 tambah 5 8, 8 tambah 10 18. Jadi FK-nya itu 18. 18 frekuensi kelas median 11 kan. Data tengah yang kita cari tadi itu 11. Lalu C-nya, C-nya itu panjang kelas interval. Nah, panjang kelas interval itu gimana sih? Jadi itu kan tadi data tengahnya itu ada di range data 61 sampai 70 kan. 61 sampai 70 ini kita cari dulu titik bawah dan titik atasnya. Titik batas bawah dan batas atasnya. 6 berarti itu kan 60,5 sama 70,5 kan. Dikurang 0,5 dan ditambah 0,5. Nah, C itu tuh panjang kelas interval itu berarti batas atas dikurang batas bawah. Jadi TA dikurang TB. Jadi kan dapat hasil tuh 70,5 dikurang 60,5 hasilnya 10. Berarti C-nya 10 kan. Kita substitusi ke 10 itu ke nilai C di atas. Nah, kita kerjain deh sekarang. 60,5 ditambah 20 kurang 18 hasilnya berapa? 2. Dibagi 11 dikali 10 gitu kan. Berarti langkah selanjutnya 2-nya kita kali 10 dibagi 11. Jadi 20 per 11. 60,5 tambah 20 per 11. Nah, kalian boleh hitung pakai kalkulator atau menggunakan Excel, terserah. Pokoknya hasil yang ditemukan adalah 62,3181818. Dibulatkan di belakang dua koma di belakang dua angka menjadi 62,32. Nah, masuk ke soal ketiga. Cari modus.
Modus itu rumusnya apa sih? Modus itu rumusnya batas bawah ditambah D1 per atau dibagi D1 plus D2 dikali C. Nah, TB ini apa? Seperti soal sebelumnya, TB ini batas bawah. Terus ditambah D1, D1 itu apa sih? D1 itu frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya. Terus D2 itu apa? D2 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Terus panjang kelas interval sama kayak soal yang tadi ya. Jadi modus ini berarti kan modus itu artinya yang paling sering keluar gitu kan. Kita cari yang paling sering keluar, maksudnya frekuensinya tuh paling banyak itu yang di bagian mana gitu. Nah kan kita bisa lihat 3, 5, 10, 11, 8, 3. Nah yang paling banyak itu kan yang 11 itu kan. Berarti modusnya itu ada di range yang 61 sampai 70 itu. Nah, berarti kan titik bawahnya ketemu nih, 61. Berarti dikurang 0,5 untuk jadiin batas bawahnya kan. Atau nyari TB-nya. Jadi 61 kurang 0,5, 60,5 sama kayak soal sebelumnya. Berarti batas bawahnya 60,5. D1 itu frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya. Berarti kan frekuensi kelas modusnya kan 11 tuh ya. Terus frekuensi kelas sebelumnya itu bukan bukan sigma sigma gitu ya, bukan sigma frekuensi sebelumnya. Jadi cuman satu doang gitu di atasnya. Jadi 11 dikurang 10 itu cuma satu. D1-nya berarti kan satu. Terus D2-nya frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sesudahnya. Sekali lagi bukan bukan sigma frekuensi kelas sesudahnya ya. Jadi cuma satu di bawahnya. Jadi kan 11 dikurang 8 kan itu. 11 dikurang 8 itu berapa? 3. 11 kurang 8, 3. Berarti D2-nya kita substitusiin lagi tuh jadi 3. Terus C-nya berapa? C-nya kan sama kayak soal sebelumnya. Jadi 70,5 kurang 60,5 sama dengan 10 gitu. Jadi terus kita kerjain nih. Jadi langkah selanjutnya tuh 60,5 tambah 1 per 1 plus 3 kan bisa ditambah itu jadi 4. Jadi seperempat tambah seperempat tambah lagi. Seperempat dikali 10. Nah, kita sederhanain lagi 10 dibagi 4 langsung aja gitu biar gampang. 10 bagi 4 kan 2,5. Jadi kita tinggal tambahin sekarang tuh udah bulat dua-dua yang bilang. 60,5 tambah 2,5. Hasilnya 63. Kita masuk ke soal nomor 4. Soal nomor 4, mencari kuartil atas atau kuartil 3. Itu rumusnya titik bawah tambah 3/4 N kurang FK per FQ kali C. Nah, pertama kita tentuin dulu, maksudnya ini kan sama ya pengertiannya kayak yang di median tadi ya. Rumusnya sama, bedanya kalau median ini sebenarnya tuh dia kan nilai tengah, jadi dia tuh sebenarnya ada di kuartil 2. Kalau kita kan nyari kuartil atas atau kuartil 3 kan. Jadi dia sekarang diubah N-nya itu jadi 3/4 kuartil 3 itu rumusnya dia 3/4. Jadi udah tahu apa namanya? Udah tahu simbolnya, arti simbolnya TB, N, FK. Kita masukin aja langsung ya. Berarti kan yang pertama kita cari itu 3/4 kali N dulu kan. Untuk nyari kuartil 3-nya itu ada di mana? 3/4 kali N. Nah, kita cari dulu. N itu kan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya berapa? 40. Berarti 3/4 kali 40. Itu hasilnya 30 ya kan. 30 itu ada di range data yang mana tuh? Berarti kan pertama pertama 3, yang data kedua cuma 8, 18, 29. 29 tambah 8, 37. Nah, berarti ada di range yang 71 sampai 80 nih. Jadi yang kita spotlight di sini yang 71 sampai 80 itu. Jadi 71 itu kan berarti batas bawahnya itu 71 dikurang 0,5 kan. Jadi 70,5. FK, FK itu kan jumlah frekuensi sebelum kelas Q3. Berarti itu kan 8. Tadi kan jumlah frekuensinya 8. Apa namanya sebelumnya itu ada 3 tambah 5 tambah 10 tambah 11, 29. Jadi apa namanya jumlah frekuensi sebelum kelas Q3 ada 29. Terus FQ itu frekuensi kelas Q3. Frekuensi kelas Q3 itu kan tadi ada di
yang 8 itu kan, yang data 71 sampai 80. Nah, frekuensinya berarti 8 kan. Frekuensinya 8. Panjang kelas intervalnya sekarang kan. Aduh. Panjang kelas intervalnya berarti 80,5 dikurang 70,5, hasilnya 10. Sekarang kita masukin semua nilainya itu, kita substitusi ke dalam soal. Jadi mendapatkan hasil 70,5 tambah 30 kurang 29 bagi 8 dikali 10. Kita substitusiin dulu. 30 kurang 29 berapa? 1. Jadi 70,5 tambah 1/8 kali 10. 10 bagi 8 itu berapa? 1,25. Nah, karena bilangnya udah bulat ini udah gampang kita jumlahinnya. 70,5 tambah 1,25. 71,75. Lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini kita disuruh nyari simpangan rata-rata. Nah, di sini tuh rumusnya sigma Fi dikali nilai mutlak Xi dikurang X X dengan tanda garis atas di atasnya itu, garis strip. Itu tuh nilai rata-rata ya. Dibagi N atau jumlah frekuensi ya, sigma Fi. Nah, X itu nilai tengah tadi. Sekarang kita masuk ke tabel pertama kita yang kita buat mempermudah mengerjakan soal selanjutnya. Nah, tadi kan berarti ada nilai di tabel kelima itu ada nilai mutlak XI dikurang nilai rata-rata kan. Apa yang dimaksud dengan nilai mutlak? Jadi nilai mutlak itu mau hasilnya minus, mau positif, ujung-ujungnya hasilnya tetap positif. Jadi dia nggak mengenal kata minus ya. Maksudnya setelah keluar dari nilai mutlak gitu. Kalau dalam nilai mutlaknya maksudnya masih mau di A dikurang B, ya masih bisa minus. Terus nanti kalau pokoknya udah di luar nilai mutlak itu hasilnya udah harus positif. Jadi ini kan nilai tengah dikurang nilai rata-rata kan. Nah, misalnya data pertama 31 sampai 40, nilai tengah 35,5 dikurang tadi apa namanya? Nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata kita tuh flat, cuman itu doang, 61,75. Nah, berarti 35,5 dikurang 61,75. Nah, kalian jumlahin di kalkulator, hasilnya itu kan pasti min 26,25. Karena ini nilai mutlak, jadi minnya itu dihilangin, jadi 26,25 doang. Kayak yang data selanjutnya pas 1 sampai 50. Nilai tengahnya 45,5 kan. 45,5 dikurang nilai mutlak XI dikurang nilai rata-rata. Berarti nilai mutlak 45,5 dikurang rata-ratanya tadi 61,75. Hasilnya itu min 16,25. Tapi karena dia nilai mutlak, dia minnya itu harus dihilangin. Jadi hasilnya itu 16,25 saja. Seterusnya sampai bawah seperti itu. Udah ketemu semua. Kita tambahin lagi nih, satu lagi deh, tanggung gitu kan tabelnya. Ini buat nyari tadi apa namanya? Oh iya, lupa saya. Untuk nyari simpangan rata-rata ya. Nah, untuk nyari simpangan rata-rata, kita kaliin frekuensi dikali nilai mutlak nilai mutlak XI kurang nilai rata-rata tadi yang kita sudah cari. Jadi 3 kali 26,25 itu hasilnya berapa? Hasilnya kan 78,75. 5 dikali 16,25 hasilnya berapa? 81,25 gitu. Dan seterusnya 10 kali 6,25 hasilnya 62,5, 11 kali 3,75 hasilnya 41,25. Kita jumlahin di bawahnya. Jadi sigma Fi kali nilai mutlak Xi dikurang nilai rata-rata tadi. Kita jumlahin hasilnya kan 445 tuh. Saya udah hitung. Udah totalin. Jadi untuk mencari simpangan rata-rata menggunakan tabel itu udah selesai semua kan. Atasnya berarti 445 doang karena kita cari pakai tabel tadi. Terus N-nya itu jumlah frekuensi atau semuanya dia itu sigma Fi nama lainnya. Jadi 40 jumlah frekuensinya kan totalnya. Jadi cuma dibagi aja tuh 445 bagi 40 karena kita udah buat tabel tadi jadi mempermudah kan ngerjainnya. Terus 45 dibagi 40 hasilnya 11,125. Masuk ke Nah, ini yang lumayan agak ribet ya atau variansi. Nah, variansi itu apa ya? Versi kompleksnya dari simpangan rata-rata tadi.
Kalau tabel simpangan rata-rata kan tadi kita udah buat nih. Ini menurut saya membantu banget sih buat ngerjain variansi tadi kalau kalian buat tabel kayak gini ya. Jadi kalian tinggal copy ini, tinggal dikuadratin aja nih ininya. XI. Jadi kan ini misalnya 26,25, kalian kuadratin. Nah, nanti kan sama nih. Cuman yang ini udah dikuadratin. Nah, ini saya udah kuadratin. Berarti kan kayak tadi 26 26,25 kali 26,25 gitu. Hasilnya 689,0625. Ini pokoknya saya udah convertin semuanya. Jadi kalian cara nyari ininya, kalian pakai tabel yang tadi, kalian kuadratin, masukin ke sini gitu. Udah ketemu, frekuensinya juga saya bawa biar lebih mempermudah lagi ya. Jadi saya tinggal kaliin aja frekuensi dikali nilai mutlak XI dikurang nilai rata-rata pangkat 2 hasilnya. Terus jadi kan 3 dikali 689,0625 itu hasilnya berapa? Saya tulis di sampingnya 2067,1875 itu kan. Terus pokoknya di list sampai bawah itu yang ini aja nih yang ditotalin yang perlu buat nyari variansi. Jadi kan ada 2067,1875, 1320,3125 itu dijumlahin ke bawah semua, dapat sigma FI kali nilai mutlak XI kurang nilai rata-rata pangkat 2 udah selesai 7137,5. Ya udah kita masukin aja ke apa namanya rumus variansi, yaitu rumus variansi itu sigma FI dikali nilai mutlak XI dikurang nilai rata-rata pangkat 2 per jumlah frekuensi ya. Jadi kan 71,7137,5 dibagi jumlah frekuensi kan semuanya 40. Nah, jadi udah ketemu tuh 178,4375. Sebenarnya kalau mau gampang sih dibulletin di belakang koma ya. 178,44 gitu kan. Cuman menurut saya tanggung aja gitu loh soalnya cuma 4 angka doang. Biar di pengakarannya atau nyari apa namanya? Simpangan bakunya itu gampang. Nah, terus yang simpangan bakunya itu tinggal diakar ini 178,4375. Ini sorry ya saya lupa cantumin ini ya simpangan bakunya. Simpangan bakunya pokoknya cara mencari simpangan baku itu 178,4375 diakarin gitu. Jadi cara mencari simpangan baku itu akarnya variansi gitu. Jadi kan tadi berarti hasil variansi itu 178,4375. Jadi itu kalian akarin akan mendapat hasil kalau kalian cari di kalkulator ya. Mau di scientific, mau di kalkulator HP juga bisa. Itu hasilnya bakal dapat 13,35805007 itu kan kebanyakan. Jadi kita bulatin aja dua angka di belakang koma. Jadi ini 13,36. Dah, jadi 7 soal tersebut udah kelar ya, kawan-kawan. Terus kita disuruh gambar grafik kan sekarang. Kita masuk ke grafik histogram dulu ya yang pertama ya. Cara mengerjakan grafik histogram itu pertama tuh kita harus tentuin sebenarnya kita harus lebih simpel lagi kita mesti ini sih buat tabel lagi gitu ya. Tabel titik atas titik bawah tadi. Nah, mana ya tabelnya? Nah, kan kayak gini, datanya itu 31 sampai 40, 41 sampai 50. Nah, kita ini harus nyari titik atas dan titik bawahnya terlebih dahulu. Misalnya kan data pertama itu 30,5 dan 40,5 gitu. Kita lihat sampai bawah, cuman saya nggak buat tabelnya. Pokoknya kalian harusnya ngerti sih. Datanya itu dibuat titik bawah titik atas atau batas bawah batas atas. Jadi misalnya 30,5 sampai 40,5 gitu. Soalnya ini kan masih kelas, belum TBTA. Nah, kalau yang di sini nih udah bukan kelas lagi, udah harus pakai TBTA. Nah, jadi udah selesai nyari TBTA-nya, kita tulis nih TBTA yang tadi 30,5 sampai 40,5. Terus kan ada lagi 40, kan pasti ada tadi datanya 41 sampai 50 gitu kan. Jadi digabungin aja 40,5
sampai 50,5 dan seterusnya, 60,5, 70,5, 80,5 sampai 90,5. Sudah buat ininya, terus kalian buat ada ininya apa namanya? Frekuensinya. Frekuensinya berapa? Terus dia tuh histogram ini kayak chart apa ya? Chart batang gitu loh. Jadi kalian buat buat kayak diagram batang gitu. Terus kalian sesuaiin dengan frekuensi yang ada di tabel itu misalnya kan. Nih, yang pertama 31 sampai 40 frekuensinya 3. Ingetin ya, 3, 5, 10, 11, 8, 3. 3, 5, 10 gitu kan. Nah, kalian sesuaiin dengan apa namanya? Titik bawah dan titik atas yang udah kita susun tadi. Jadi kan 30,5 sampai 40,5 frekuensi 3. Terus ini 5, ini 10 kan tadi saya udah suruh hafalin kan. 3, 5, 10, 11 berapa? Dan seterusnya gitu kan. Nah, pokoknya gitu histogram. Lumayan gampang sih kalau menurut saya. Yang penting harus rapi aja gambarnya biar dinilai sama guru kalian bagus. Yang kedua, itu poligon. Poligon itu polanya sama kayak apa namanya grafik histogram tadi. Cuman kalau grafik histogram tadi itu kan kita buatnya diagram diagram balok ya, diagram batang sorry. Itu kan kayak dibuat kotak-kotak di antara 30,5 40,5. Nah, kalau poligon ini enggak, kita cari nilai XI-nya atau titik tengahnya. Jadi misalnya kan tadi udah ketemu 40,5 sama 30,5 ya, 30,5 sampai 40,5. Kita bagi dua. Bagi dua hasilnya berapa? Tadi kan 30,5 tambah tambah 40,5 bagi dua. Hasilnya kan 35,5. Nah, kalian taruh titiknya itu di garis 35,5. Ya pokoknya di antara berarti kan titik tengahnya di antara 30,5 sampai 40,5 itu kan. Ya udah kalian taruh titik aja di tengah-tengah itu. Taruh titik di antara tengah-tengah itu terus sesuaiin dengan frekuensinya tadi. Jadi titik tengahnya 30,5 sampai 40,5 terus taruh di titik frekuensinya disesuaikan gitu. Udah ditulis semua, udah kalian tarik garis tegak apa ya? Maksudnya mesti mesti tajam gitu. Mesti lurus-lurus, nggak boleh ngelendot-ngelendot gitu ya. Pokoknya harus tajam dan lurus gitu kalau poligon itu. Nah, grafik terakhir nih. Grafik terakhir itu ada disuruh gambar grafik ogive positif ya. Bawahnya juga sama polanya. 30,5, 40,5. Kayak tadi disuruh cari titik atas titik bawah. Yang membedakan dari grafik ogive positif ini, kita disuruh cari pakai frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu gimana sih Kak? Gitu ya. Frekuensi kumulatif itu jadi kamu tambahin frekuensi dari awal gitu loh. Nih, misalnya. Ini kan soalnya kayak gini nih. Jadi dia tuh data pertamanya itu frekuensi kumulatifnya itu dia 0. Jadi dia start from zero gitu ya. Jadi 31 sampai 30, ini kan kita jadiin titik bawah titik atas dulu kan. Jadi 30,5 sampai 40,5 ini frekuensi 0. Nah, cara nentuin keduanya gimana? Kedua, ketiga, keempat. 0 itu ditambahin frekuensi pertama nih. Di sini kan tulisannya tuh 3 kan. Frekuensi pertama 31 sampai 40. Jadi 0 tambah 3 hasilnya 3. Jadi ntar 3 tambah 5 hasilnya 8. 8 tambah 10 hasilnya 18. 18 tambah 11 29. 29 tambah 8 37. 37 tambah 3 40. Jadi frekuensinya tuh kayak gitu. Jadi frekuensi pertama kan 0. Frekuensi keduanya itu 0 tambah 3 hasil 3 kan. Frekuensi ketiganya itu 3 ditambah 5 8. Nah, gitu kan. Unik kan? Dia dapat hasil kayak gini nih. 0, 3, 8, 18, 29, 37, 40. Nah, kalau sudah dapat frekuensinya, kalian tulis di bagian frekuensi tadi di kiri kiri ya, apa namanya? Di garis Y atau garis horizontal, garis vertikal, sorry. Jadi itu kan di sumbu Y. Jadi itu kan hasilnya 5, 10, 15 itu saya kira-kira aja buat grafik buat apa namanya? Di garis itu titiknya per 5, 5, 5, 5 gitu ya.
Nah, terus kalian titikinnya tuh di awal mulainya. Misalnya kan kalau tadi yang em, grafik sebelumnya apa sih? Poligon itu kan di nilai tengahnya gitu kan. Jadi dititikinnya di tengah. Kalau ini enggak, ini di tempat mulanya. Jadi kan misal nol. Jadi nol itu benar-benar titikinnya itu di 30,5-nya, bukan di 36 atau 37 gitu. Berarti kan kita sesuaiin aja tuh udah sekarang frekuensi kumulatifnya. 0, 3, 8, 18 kan. Kalian kira-kira 30,5 frekuensinya 3 titiknya di mana? Yang 40,5 titiknya 3 frekuensinya di mana gitu kan. 50,5 frekuensinya 8 sesuaiin sama frekuensi di sumbu Y di mana gitu. Udah kalian titik-titikin semua, kalian tinggal tarik garis. Tapi kalau kayak gini kan garisnya itu nggak bisa lurus dari atas gitu kan. Kalau ini kayak lebih lebih apa ya, lebih bebas lah. Kalian mau gambarnya jangan kayak poligon kan tadi benar-benar strict lurus 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 lurus. Kalau ini nggak apa-apa, kalian gambar pakai tangan juga nggak apa-apa, pelan-pelan itu. Sekian kayaknya dari saya. Jadi saya Brian Austin dari kelas 12 IPA 2, mengucapkan terima kasih kepada Pak Reno yang sudah memberi saya tugas ini, dan kepada kawan-kawan semua yang telah menonton video ini. Semoga membantu. Terima kasih. Salam dari Nambut. Thank you.